Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada siang hari ini melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahmatullah alaihi wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain, amin. Hadis berikutnya an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah. Fitnah di sini ialah ujian. Bahwasanya setiap umat akan diuji. Ujian banyak. Namun ada ujian yang paling banyak menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan. Kata Nabi, wa fitnatu ummati al-malu. Dan fitnah umatku, yakni ujian atas umatku, ialah ujian al-mal, yakni ujian harta. Dalam hadis lain ada riwayat yang menyebutkan fitnah ialah nisa, yakni ujian fitnatun nisa. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada fitnah dunia dan fitnah nisa, yakni fitnah wanita. Dua ini fitnah terbesar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada bab ini dibahas khusus tentang fitnah dunia, yakni fitnah harta. Inilah sabda Nabi, yakni Nabi tidak pernah berkata atas hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata sesuai apa yang Allah wahyukan kepada beliau melalui Jibril alaihissalam. Nabi sudah menginformasikan sejak 1000 tahun lebih yang lalu bahwasanya umatnya akan mendapati ujian yang terbesar bagi mereka, yakni kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Fitnah terbesar ialah al-mal, harta. Ini akan jatuh kepada banyak kalangan, baik orang yang alim, orang yang jahil, orang yang kaya ataupun yang miskin, semua akan difitnah. Fitnah dunia. Ada yang orang alim terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan harta, maka ia menggunakan ilmunya untuk memperbanyak harta, na'udzubillah. Ada yang seorang pemimpin, ia memimpin namun terfitnah dengan dunia, sehingga ia menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Ini terjadi. Betapa banyak sekarang manusia berlomba-lomba untuk mencalonkan sebagai pemimpin. Tidak lain, hanya dikarenakan urusan perut, urusan harta, memperbanyak pundi-pundi dunia. Walaupun ada yang mengatasnamakan nasionalisme, yang mengatasnamakan atas nama rakyat kecil, ada yang mengatasnamakan agama. Tapi walau ta'ala a'lam, mayoritasnya mereka setelah menjadi pemimpin, mereka mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah min dzalika. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, sehingga menjadi pemimpin yang adil, yang banyak memberikan kemaslahatan bagi umat. Betapa banyak seorang laki-laki yang soleh sebelum ia menikah, ia seorang yang dermawan,
namun setelah ia menikah, memiliki banyak anak, maka ia memperbanyak untuk memenuhi kebutuhannya, namun ia terlena, lalai dari akhirat, asyik dengan mencari dunia, memperbanyak dunia, melewati batas dari kebutuhannya tanpa ia memenuhi hak dari harta, yakni untuk dizakatkan, untuk diinfakkan. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sungguh setiap umat itu akan mendapati fitnah, ujian, dan fitnah umatku ialah al-mal, yakni harta. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami uji mereka, atau kami uji kalian, bisyarri dengan kejelekan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Allah berikan ilmu kepada kita, itu kebaikan. Tapi kenapa dengan lafaz Allah menguji? Yakni untuk menguji apakah dia seorang hamba yang bersyukur ataukah hamba yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah, annama sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak dan anak-anak kalian ialah fitnah, yakni ujian. Wa anallaha